Tuhan, kami bersyukur Engkau satu-satunya yang kami sembah. Engkau satu-satunya yang kami puja dalam hidup kami. Engkau indah tiada taranya. Kasih-Mu melebihi segala sesuatu. Tuhan, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa segenap hidup dan kerinduan kami untuk kami menyembah Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami mau tunjukkan kasih kami dari hati kami yang paling dalam. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Engkau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dalam hatimu nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Engkau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami sembah, Yesus.
Memuliakan nama Yesus. Mari bermazmur bagi Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu yang mulia, bermazmur bagi nama-Mu yang ajaib. Engkau layak, Engkau layak. Oh Yesus, ku panggil Yesus, ku tinggikan, ku agungkan. Kau setia, Engkau setia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya senang hatiku menyembah, senang hidupku menyembah. Tiada yang sebanding denganmu. Engkau satu-satunya, Engkau segala-galanya, Engkau Tuhan. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Yesus, Yesus. Oh Bapa, ku datang, Bapa, ku datang. Ini kami Yesus, ini kami Yesus, ini kami. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup itu melingkupi hati kami Tuhan, memenuhi hidup kami. Oh, mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Allah yang setia, Allah yang setia. Kami bersyukur. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, 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 Yesus. Engkau hadir dalam pujian kami. Engkau hadir dalam penyembahan kami. Hanya hadirat-Mu, hanya hadir-Mu, kehadiran-Mu Tuhan yang kami nanti-nantikan. Yesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Kami menangis, kami menyembah di hadapan Tuhan. Kami sukai hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kesukaan kami adalah kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar segenap hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan,
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, menyenangkan Engkau saja. Tiada yang lain. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berseru memanggil namamu. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Yesus Kau teramat baik. Oh Roh Kudus jamah kami. Oh Roh Kudus jamah kami. Oh Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami, memulihkan hati kami Yesus. Haleluya. 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 Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Shalom kekasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita malam ini. Malam ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu tentang lidah. Bagaimana mempunyai lidah yang dipulihkan Tuhan, lidah yang disembuhkan Tuhan. Baiklah, kita sama-sama belajar malam ini dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman membebaskan kita semua. Khususnya kepada semua mempelai, bagian dari kita mempersiapkan diri. Semua bagian apa yang kita tahu, kita siapkan, kita kuduskan supaya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Yakobus 3, ayat 8. Yakobus 3 ayat 8. Yang sudah ada firman, sama-sama kita perhatikan, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Ia ini adalah lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kita
bahwa ternyata lidah orang Kristen itu sangat serius. Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa lidah yang tidak terkendali adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Lidah yang tidak dijinakan, dia menjadi sangat buas, sangat liar, yang tidak terkuasai. Firman Tuhan berkata, lidah yang ceroboh, yang tidak dikuduskan oleh Tuhan, itu lebih berbahaya dari semua jenis racun di dunia. Kenapa? Dia lebih berbahaya dari semua obat-obatan narkotika. Dia lebih berbahaya dari semua obat kemoterapi. Karena obat dipakai untuk menyembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, lidah itu penuh racun yang mematikan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan malam ini mau mengajarkan kita. Sisi-sisi negatif dari lidah itu seperti ini. Bahwa dia menjadi senjata yang paling mematikan lebih dari segala racun. Karena itu, bagaimana supaya kita mempunyai lidah yang sehat berdasarkan firman Tuhan? Karena kita jangan mati binasa. Kita jangan menjadi orang yang tidak terkendali, mati oleh lidah kita sendiri. Hal yang pertama yang ingin saya sharing, kita buka dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hal pertama, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, hal yang pertama yang kita diajarkan firman Tuhan, bagaimana supaya mempunyai lidah yang sehat, adalah kita harus mengekang lidah kita. Supaya kita mempunyai lidah yang sehat. Orang yang suka menggosip, orang yang menggerutu, orang yang suka maki-maki, orang yang suka mengutuk, orang yang suka memprovokasi, orang yang suka membuli orang lain, firman Tuhan berkata, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sia kalau engkau beribadah. Saudara, ibadah kita, seorang Kristen beribadah di gereja, beribadah di rumah, dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengekang lidahnya, firman Tuhan berkata, ibadahmu gak ada artinya. Ini kebenaran firman. Hal yang pertama adalah mempunyai lidah yang dikenan Tuhan. Lidah yang dipulihkan, lidah yang disembuhkan Tuhan adalah kita sendiri harus mengekang lidah kita. Seorang pencemooh, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka menuduh, seorang yang suka memprovokasi orang lain, seorang yang suka maki-maki, orang yang membiarkan lidahnya liar kemanapun, bahkan kadang-kadang membuli. Firman Tuhan berkata, engkau gak bisa ngomong sama saya, Tuhan, bukankah aku sudah beribadah kepadamu? Harusnya aku mempunyai kredit nilai poin di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, enya, aku tidak mengenal engkau. Karena ibadahmu bukan mempunyai suatu nilai yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak pernah beribadah, ibadahmu sia-sia. Sebab di dalam perkataanmu, itu hujatan, itu makian, itu cacian, itu bully, itu memprovokasi orang lain, menghina orang lain.
dan menjudgment orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain. Firman Tuhan malam ini poin pertama, saudara, baiklah setiap kita menguji diri kita sendiri. Bukan mengekang dengan alat seperti bagaimana kerbau dikekang, bukan. Tapi Tuhan berkata kita harus mengekang, menahan, mengontrol, mengendalikan, mengekang lidah kita. Harus berusaha supaya ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan, poin yang kedua, Matius 12 ayat 34 berkata apa? Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mungkin dengan setengah emosi berkata kepada orang-orang, bahkan disebut sebagai keturunan ular beludak. Kalau kamu mengucapkan hal yang baik, saudara coba perhatikan ayat ini ya. Ini sesuatu yang sangat dalam. Kenapa? Di depan Tuhan dia mengucapkan hal yang baik. Bukankah itu kelihatan baik? Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu keturunan ular beludak. Yang kamu ucapkan hal-hal yang baik tetapi hatimu sendiri jahat. Tuhan melihat sampai ke dalam. Yang kamu ucapkan itu kelihatan baik. Apa yang salah dengan ucapan yang baik? Tapi firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, bagaimana kamu mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri itu jahat? Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mulutnya diucapkan mulut itu meluap dari hati. Saudara, omongan yang jahat itu, yang ceroboh itu, yang sia-sia itu mengalir dari hati yang jahat. Jadi apa yang keluar dari perkataanmu sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di hati. Saudara, Yesus berkata, tidak bisa. Kalau hatimu jahat, omonganmu baik, itu kamu seperti keturunan ular beludak. Hatimu penuh dengan kelicikan. Dan Tuhan menegur keras. Mari lihat hati kita, kekasih Tuhan. Jika kita suka menggosip, jika kita masih suka berkata-kata yang liar, yang tidak terkendali, jika kita masih suka membuli orang lain, kita kadang-kadang maki-maki karena marah. Kadang-kadang juga kita suka mengeluarkan lelucon-lelucon yang kotor dengan bahasa-bahasa yang kotor. Mungkin kita menganggap biasa, hari-hari ini potret orang Kristen juga begitu. Gak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Bahkan di dalam lelucon dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang sia-sia, kita anggap biasa. Jika kita suka menabrak orang lain dengan perkataan kita, kelihatannya gak ngomong langsung tapi suka sindir-sindir. Di depannya kelihatannya baik tapi hatinya jahat, makanya suka menyindir-nyindir orang lain dengan maksud yang jahat. Yang suka bicaranya dengan jealous, iri hati. Yang suka mengutuk-ngutuk dengan kata-kata kutuk gampang keluar dari mulut kita. Maka saya harus bertanya kepada diri saya sendiri. Sampah macam apa yang masih tersimpan dalam hati saya? Ada sampah yang busuk, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu masih tersimpan dalam hati saya. Sebab Yesus berkata, apa yang kamu ucapkan di mulut meluap dari hati. Yakobus 3 ayat 11 berkata begini.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apakah satu sumber mata air bisa mengeluarkan mata air yang pahit, mengeluarkan air yang pahit dan air yang tawar dari satu sumber? Tentu enggak. Yakobus menulis itu. Kalau begitu serius bagi saya dan bagi Tuhan tentang dosa di dalam perkataan saya, maukah kita memperbaikinya? Sebab Tuhan punya cara untuk memperbaiki kita. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, jika saya membiarkan gosip di dalam bibir saya, perkataan-perkataan yang keluar pada saat saya emosi, komplain, kadang menggerutu, saya sendiri harus bertobat berkali-kali. Saya harus sendiri mengoreksi diri saya, bahwa saya selalu kepleset, saya selalu berdosa kepada surga dan Bapa dengan lidah saya, dengan perkataan saya. Saya selalu datang di hadapan Tuhan berkali-kali, saudara. Saya mau tanya di hadapan Tuhan, Tuhan, pasti ada akar yang pahit, yang busuk, yang masih saya simpan sampai hari ini. Pasti ada akar yang tidak berkenan, yang jahat, yang ada dalam hati saya. Karena sering keluar komplain, menggerutu, marah, ya, kata-kata yang berlebihan. Saya harus bertobat. Jika kita selalu selidiki hati kita dan masuk dalam pertobatan, kita bisa berkata sama Tuhan, Bapa, aku suka menggosip. Aku nggak tahan kalau teman-teman saya ngajak saya kumpul dan tiba-tiba kita berbicara, pembicaraan kami menjadi liar, bahkan pembicaraan itu tidak terkendali. Tuhan, aku suka menggosip, aku mau berhenti dari gosip ini. Tuhan, aku selalu menggerutu tentang Engkau, aku menggerutu, aku mengeluh dengan keadaanku, aku tidak percaya kepadamu. Tuhan, aku mengeluh dengan keadaanku seperti bangsa Israel yang mengeluh kepada Engkau. Aku mau bertobat, Tuhan. Aku mau keluar dari kelemahanku. Aku mau menata hatiku sedemikian rupa supaya aku jangan ada iri dalam hatiku. Mari kita berkata sama Tuhan. Saudara, bahkan kata-kata latah yang hari-hari ini begitu gampang. Kita menganggap remeh perkataan-perkataan latah keluar dari mulut kita. Tidak pandang orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tidak pandang anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Kata-kata latah, bahkan latah yang keluar itu berupa kebun binatang. Ya, joke yang dengan kata-kata negatif kita anggap itu suatu hal yang biasa. Tapi itu mendukakan hati Tuhan. Mari kenali kelemahan kita, saudara. Kita datang, kita minta Roh Kudus pimpin kita. Semakin kita sering datang kepada Tuhan, untuk kita mau dibenarkan, untuk kita mau dibereskan dan diubah. Di dalam keintiman kita setiap hari. Saudara, percayalah bahwa kita akan menjadi sensitif pada perkataan Roh Kudus. Kita akan menjadi semakin peka. Roh Kudus akan berbicara kepada kita dan menuntun kita bagaimana kita keluar daripada kelemahan kita. Kita mau terus menjaga kemurnian hati kita dengan cara menyelidiki sampah-sampah yang ada dalam hidup kita. Sebab apa yang ada dalam hati kita itu pasti keluar dari mulut kita. Dalam segala keadaan. Apalagi dalam keadaan-keadaan di mana kita tertekan, dalam keadaan kita marah, itu pasti keluar. Saudara,
perhatikan ini. Kita sendiri tidak dapat menjinakkan lidah kita kecuali Roh Kudus menjinakkannya melalui pertobatan. Saya ulang. Kita sendiri tidak dapat menjinakkan lidah kita kecuali Roh Kudus yang menaklukkan kita, menjinakkan kita lewat pertobatan kita. Karena itu kita perlu setiap hari intim dengan Roh Kudus. Supaya Dia mengajar kita bagaimana kita menjinakkan lidah kita. Lidah kita tidak menjadi sembarang, lidah kita tidak menjadi liar, lidah kita tidak menjadi ceroboh. Ada satu kebenaran firman Tuhan, Matius 12 ayat 37. Mari sama-sama saudara buka. Matius 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan karena ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ini kebenaran firman. Makanya lidah ini begitu berbahaya jika kita tidak mengendalikannya. Engkau akan diadili dan dihukum karena perkataanmu. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana semua perkataan dan perbuatan jangan dipikir apa yang kita katakan hari ini dicatat di dalam buku kehidupan. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, dan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 dengan jelas Yesus berkata, karena ucapanmu engkau dibenarkan, dan karena ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, Tuhan memperingati kita lewat kebenaran firman. Lidah ini kecil. Apabila kita tidak kuduskan, apabila kita tidak kendalikan, kita tidak kekang, kita tidak taklukkan, maka itu membawa kita kepada hukuman demi hukuman. Kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Bapa, aku tidak dapat mengendalikan lidahku dengan kekuatanku. Kekuatanku terbatas, aku seringkali jatuh bangun. Aku mau berusaha keluar dari kelemahanku. Kenali kelemahanmu, kekasih Tuhan. Dan datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku tidak dapat mengendalikan lidahku. Aku serahkan hak kendali itu kepada Engkau. Kalau engkau mau dengan serius mengendalikan lidahmu, kasih Tuhan, engkau akan sering pergi dalam hadirat Tuhan. Jika kita serius, kita mau hidup di dalam pertobatan demi pertobatan karena lidah, kita akan serius, kita akan sering datang dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan otoritas, kendali penuh kepada Bapa untuk menolong kita mengendalikan lidah kita. Saudara, dosa akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan sendiri mengubahmu untuk membenci dosa itu. Saya ulang, kekasih Tuhan. Dosa kita akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan sendiri mengubah kita membenci dosa itu. Itulah pertobatan. Kenali kelemahan kita, dan kita minta Tuhan punya kendali. Ketika kita setiap hari intim dengan Dia, kita sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan mengendalikan lidahku dan perkataanku, sebab aku tidak mau dihukum, maka ada waktunya. Ketika Tuhan memberikan engkau kekuatan, kemenangan, mengendalikan dirimu sedemikian rupa, engkau akan menoleh ke belakang. Engkau akan melalui itu dan engkau berkata, aku malu dengan masa laluku. Aku malu karena aku seorang pencemooh. Aku seorang yang arogan. Aku seorang yang suka mengutuk
Aku seorang yang suka memfitnah. Aku malu karena aku pernah membuli sahabatku. Karena perkataan bullyingku dia merusak hidup sahabatku. Aku malu akan segala sesuatu dan aku membencinya. Aku tidak akan kembali kepada masa lalu. Itulah kemenanganmu. Itulah kemenangan kita. Dosa akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan mengubah kita. Membenci dosa kita. Itulah kemenangan kita. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan Yesaya. Ini ayat yang sangat bagus. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Firman Tuhan berkata, lalu kataku, kata siapa? Kata Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara, dari mana Yesaya tahu bahwa dia itu memiliki bibir yang najis? Aku seorang yang najis bibir. Yesaya berkata, aku ini orang yang najis bibir. Mulutku ini kotor. Lidahku ini jahat. Dan aku tinggal di dalam bangsa yang punya bibir yang najis. Dari mana Yesaya tahu bahwa dia memiliki najis bibir? Jelas-jelas firman Tuhan berkata, ketika mataku telah melihat Sang Raja. Saudara, Yesaya menulis, dia mengakui bahwa ketika dia melihat Tuhan, dia melihat Sang Raja itu, dia tahu bahwa dia berdosa. Itulah keintiman. Ketika kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, keintiman kita dengan Roh Kudus, kita bertemu dengan Bapa, kita intimasi dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin kita sampai kita bisa melihat bahwa betapa buruknya diri kita. Hanya dengan melihat Tuhan baru kita bisa tahu bahwa bibir kita ini najis. Kalau tidak datang intim dengan Tuhan, kalau tidak datang mencari Tuhan, kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kalau tidak melihat Tuhan, kita tidak pernah tahu bahwa bibir kita ini najis. Dan dia berkata, celaka aku binasa, aku bisa mati, aku bisa celaka, aku binasa karena aku ini najis bibir. Kekasih Tuhan dengan baik, Tuhan mau kita hidup di dalam lidah yang disembuhkan. Supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak binasa. Kenali sampah yang ada dalam hati kita. Setiap kita, termasuk saya, punya banyak sampah yang tidak dikenan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri. Dan izinkan Bapa mengeluarkan sampah-sampah itu dari hidup kita. Supaya mulut kita, lidah kita menjadi lidah yang dimerdekakan. Lidah yang disembuhkan, lidah yang dipulihkan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Siapa yang menggemakan, memakan buahnya. Kekasih Tuhan, ada seorang bos yang dia tidak biasa mengontrol perkataannya. Yang hidupnya penuh dengan amarah dan perkataan-perkataan yang kasar. Dia mempunyai seorang karyawan. Beberapa karyawan yang bekerja dengan dia. Ada seorang karyawan, seorang anak Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dia bekerja dengan bos ini. Karena satu kesalahan, bos ini
memarahi dia dengan intonasi yang tinggi. Tidak hanya itu saja, kata-kata hinaan, kata-kata makian dilontarkan kepada karyawan ini. Kesalahan yang pertama, dia bisa terima. Kesalahan kedua, bos ini dengan arogan memarahi dengan intonasi yang tinggi, dengan kata-kata makian, dengan kata-kata hinaan. Bahkan kesalahan yang pertama diungkit-ungkit, dimarah-marahi lagi, double punishment. Kesalahan ketiga juga terjadi demikian. Kesalahan keempat sampai seterusnya. Saudara, setiap hari berhadapan dengan seorang bos yang bermasalah dengan perkataannya, yang liar di dalam perkataannya, yang tidak mau mengekang perkataannya, yang emosinya tinggi, yang arogan. Saudara, akhirnya karyawan ini merasa, aku tidak berguna. Aku tidak berguna, terlalu banyak kesalahan yang aku punya. Akhirnya karyawan ini mengundurkan diri. Maka hubungan antara bos dan karyawan ini selesai. Tetapi apa yang terjadi? Perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh bosnya itu telah merusak pemuda ini. Hidupnya, jiwanya terluka. Dia karena sering dimarahi dengan intonasi yang tinggi, dia takut berbuat salah. Dia sering dimaki, dia dicaci dengan perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya. Saudara, orang ini hilang pengharapan. Tidak sampai di situ saja. Jiwanya yang rusak ini tidak bisa menatap orang lain. Dia pulang di rumah, dia takut bertemu dengan orang. Dia mengunci dirinya di dalam rumah. Dan pemuda yang takut akan Tuhan ini, yang hidupnya menyembah Tuhan, beribadah, hari ini dia tidak punya pengharapan. Dia mengurung dirinya di rumah, takut bertemu dengan orang. Dia berkata, aku tidak punya harapan, aku tidak punya masa depan, sebab aku ini orang yang gagal. Dia hidup penuh dengan depresi. Dan hari ini dia stres berat seperti orang gila. Saudara, pertanyaan saya, hubungan bos dengan karyawan itu selesai. Apakah Tuhan selesai dengan hidupnya? Apakah Tuhan selesai dengan bosnya? Tidak. Kebenaran firman Tuhan berkata, hidup dan mati ditentukan lidah. Siapa menggemakan akan memakan buahnya. Perkataan kita bisa membunuh orang lain, bukan dengan senjata bom, bukan dengan racun, tapi lidah kita. Firman Tuhan berkata, kamu sudah mengambil damai sejahtera, kamu sudah mematikan pengharapan orang lain, kamu sudah mematikan mimpi-mimpi orang lain, kamu sudah mematikan hidup orang lain, kamu sudah mematikan masa depan orang lain. Siapa yang menggemakannya pasti memakan buahnya. Itu kebenaran firman. Saudaraku, malam ini firman Tuhan berurusan dengan kita semua. Selidiki hati kita. Biarlah kita selalu memandang Sang Raja. Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang najis bibir. Kita belajar untuk mengendalikan bibir kita, lidah kita. Bukan menjadi lidah yang liar, tapi kita bisa mengekangnya. Kita belajar membuang sampah dari hidup kita. Supaya itu terpancar air. Terpancar air kehidupan. Bukan kematian kepada orang lain. Sehingga Tuhan tidak berkata kepada kita, sesungguhnya engkaulah turunan ular beludak. Tapi dia berkata, engkaulah anakku yang taat perintah-perintahku. Mempelai Kristus, dimanapun engkau berada, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita bereskan hari ini, termasuk lidah kita.
Baiklah kita persembahkan lidah kita menjadi lidah yang sehat. Bukan lidah yang sakit. Lidah yang diurapi Tuhan. Lidah yang dipulihkan Tuhan. Supaya kita mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua mempelai Kristus jadilah mempelai yang dewasa kekasih Tuhan. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.
dalam hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami sungguh diberkati oleh Engkau, dan Engkau izinkan kami memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah malam ini firman-Mu itu mengubah setiap kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan di dalam perkataan kami. Kalau kami selalu bersalah dengan hati kami yang keluar dari mulut kami. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, kami berkata-kata yang tidak seharusnya. Kami berkata-kata kepada sesama kami, kepada Engkau, kepada Bapa. Ampuni kami Bapa. Kuduskan kami, tolong kami seperti yang Engkau firmankan. Biarlah kami memberikan otoritas yang penuh kepada Engkau untuk mengendalikan, untuk memberikan kemampuan kepada kami mengendalikan lidah kami. Kami ingin menjadi sehat di dalam perkataan kami. Kami ingin menjadi berkenan di dalam perkataan kami. Karena itu Tuhan pimpin setiap kami. Apabila ada hal-hal akar-akar yang jahat dalam hati kami, biarlah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bicara kepada kami. Tuhan bereskan setiap kami. Sehingga dengan kesadaran penuh, kami mau membereskan di hadapan Tuhan. Hidup kami mau diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya perbuatan kami Tuhan, tapi di dalam perkataan kami mau menjadi seorang pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Engkau terus melawat kekasih-kekasih-Mu. Engkau terus melawat kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru. Dengan kasih yang baru dari surga dicurahkan atas kami dan keluarga kami. Biarlah hati kami penuh melimpah dengan haus dan lapar akan Engkau. Dan kami rindu bahwa kebenaran-Mu itu selalu mencuci kami. Terima kasih. Kami mohon biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga. Kasih setia Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan kami, selalu tinggal di dalam hidup kami. Bersama-sama dengan keluarga besar kami. Dan Roh Kudus selalu menolong kami, menghibur kami di dalam segala kelemahan-kelemahan yang kami punya. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan malam ini, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu lagi kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.